Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Insyaallah hari ini kita akan bahas masalah Muharram, ya, yang mungkin sering diperbincangkan tiap tahunnya. Tapi kita bahas insyaallah secara detail, baik keutamaannya ataupun amal-amal di dalamnya serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dari orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di bulan Muharram. Yang pertama, keutamaan bulan Muharram. Secara umum bulan Muharram itu merupakan bulan di mana 4 bulan yang Allah sucikan. Ini yang pertama. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 36, di mana Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Ya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Azza wa Jalla adalah 12. Ya. Kemudian Allah mengatakan fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya. Di dalam kitab Allah, ya, disebutkan di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 tadi ada 4 bulan yang Allah khususkan, yang Allah muliakan. Ya, dzalikad dinul qayyim. Ya, ini merupakan apa? Ketetapan agama Allah yang lurus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Jadi ancamannya adalah dilarang menzalimi diri sendiri di mana? Di 4 bulan ini. Karena 4 bulan ini amalan-amalan Allah sangat muliakan. Karena dimuliakan bulan ini secara umum. Ya. Kemudian dari sini kita bisa memahami ada beberapa hal. Yang pertama, 4 bulan ini adalah kita paham Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab Mudhar. Rajab ini terpisah. Ya. Kemudian juga disebutkan bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan di zaman masyarakat jahiliyah. Kita harus paham juga. Jadi 2 zaman, dari mulai zaman jahiliyah dan juga zaman Islam. Ya. Kenapa mereka tidak boleh perang di bulan ini? Bahkan kalau kita melihat bagaimana penghormatan mereka terhadap bulan ini, ya, yang lebih luar biasanya ketika mereka di bulan ini bertemu dengan apa? Bertemu dengan musuh, ya, maka mereka tidak boleh saling membunuh. Disebutkan oleh Imam Tabari, ini penjelasannya. Ya, seseorang ketika bertemu dengan pembunuh orang tuanya maka tidak akan pernah menyerang. Zaman jahiliyah loh kita bicara, apalagi Islam, paham ya? Di mana mereka sangat memuliakan 4 bulan ini. Jadi walaupun istilahnya nih mereka biasanya ketemu dendam bunuh-bunuhan, 4 bulan ini berhenti. Ya, ini orang jahiliyah memahami perkara ini, apalagi kita kaum muslimin yang seharusnya lebih aula jauh daripada mereka yang orang-orang jahiliyah. Ya.
Kemudian Al-Imam dikatakan oleh Az-Zuhri mengatakan yang diriwayatkan oleh Abdul Razak bahwa kanal muslim yu'adzimuna ashhurul hurum, bahwa dulu para sahabat menghormati syahrul hurum. Jelas. Yang berikutnya bahwa bulan Muharram ini secara khusus dinamakan bulannya Allah. Kenapa dinamakan bulannya Allah? Maka kita jelaskan. Rasulullah SAW mengatakan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulannya Allah, Muharram, bulannya Allah. Di sini ada beberapa pengertian ya, ikhwah. Yang pertama, Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan kemuliaan puasa sunnah. Jadi kalau kita bilang Ramadan itu puasa wajib, kemudian puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah Muharram secara umum. Kita harus paham. Di mananya? Semua. Jadi kita nggak bicara tanggal 10 aja. Paham? Jadi secara umum amalan sunnah dalam perkara puasa yang paling utama adalah setelah Ramadan, kita bicara karena Ramadan itu wajib, adalah bulan Muharram umum. Jadi kalau kita mau bicara Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, paling utama di mana? Paling besar pahalanya di Muharram. Jelas paham sampai sini? Ya. Walaupun nggak lepas dari adanya tanggal 10, tapi Rasulullah menjelaskan di sini secara umum. Ya, kemudian Al-Imam Suyuti menjelaskan kata Imam Suyuti, sementara bulan lain tidak mendapatkan giliran ini karena apa? Karena bulan Al-Muharram nama-nama Islam ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nama bulan yang lain sudah ada di zaman jahiliyah. Nama bulan yang lain itu ada di zaman jahiliyah. Yang namain Muharram siapa? Allah. Karena dulu di zaman jahiliyah bulan Muharram ini disebut dengan Safar Awal. Bulan Safar Awal. Berarti ada Safar akhir. Ya. Kemudian datang Islam, Allah mengganti nama Safar Awal ini jadi nama Muharram. Maka kemudian bulan ini disandarkan namanya kepada Allah. Maka disebutkan dengan Syahrullah Muharram. Jadi yang ngasih nama bulan ini dari awal siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi nama bulan-bulan yang lain sudah ada dari dulu. Jelas? Oke. Ya. Ini disebutkan di dalam Syarh Al-Imam Suyuti La Sahih Muslim. Nah, kemudian yang ketiga, istilah bulannya Allah maka dinamakan, nama lainnya adalah Sahrul Asam. Tahu asam? Asam itu istilahnya sunyi. Ya, orang diem tuh disebut dengan apa? Asam. Kenapa disebut dengan Syahrul Asam? Karena bulan ini sangat dihormati. Di antaranya penghormatan apa? Tidak boleh ada permusuhan, konflik di bulan ini. Ya, maka disebut dengan nama lainnya apa? Syahrullah Al-Asam. Yani bulan tanpa sama sekali permusuhan dari mulai secara fisik atau lisan dan lain sebagainya. Ini dia. Di bulan Muharram secara khusus.
Jadi ada 3 kondisi tadi dari segi bulannya. Nah, kemudian yang keempat, bulan Muharram ini merupakan bulan yang sangat dimuliakan. Berapa agama? Berapa agama yang memuliakan? Hah? Yahudi, Islam, terus Nasrani. Bahkan jahiliyah juga. Kafir Quraisy juga memuliakan. Penyembah berhala memuliakan bulan ini. Jadi dari mulai kafir Quraisy, ya, kita bicara Yahudi, Nasrani, Islam. Tanggal berapa dimuliakan semuanya? Tanggal 10 Muharram. Anda bisa bayangin kan? Jadi Rasulullah SAW namanya puasa itu sudah dari dulu. Saya jelasin. Lihat hadisnya, ada 2 dalil sekaligus. Yang pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia bercerita, "Lamma qadimal Madinah." Nanti ada sisi Madinah, ada sisi Mekah. Kita bicara Madinah dulu. Ya, ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, wajadahum yasumuna yauman. Rasulullah mendapati siapa? Yahudi. Puasa berapa? 1 hari, tanggal 10 aja. Yakni Asyura, yaitu tanggal 10, yaitu Asyura. Ya. Kemudian faqalu hadza yaumun azim. Maka kemudian mereka mengatakan ini hari baik. Kenapa? Wa huwa yaumun najallahu fihi Musa. Di mana hari Allah menyelamatkan Nabi Musa. Dari siapa? Dari Fir'aun. Dan juga di hari yang sama aghraka ala Fir'aun. Allah mengatakan apa? Rasul mengatakan aghraka, menenggelamkan. Ya, kata orang Yahudi apa? Mereka Allah menenggelamkan Fir'aun. Fir'aun dan bala tentaranya. Makanya disebut dengan ala Fir'aun. Ya. Fasama Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa pun berpuasa karena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ana aula bi Musa minhum. Saya lebih utama terhadap Nabi Musa daripada mereka. Jadi kalau kita bicara nih, ya, menghormati Nabi Musa, itu kaum muslimin lebih utama daripada orang-orang Yahudi. Ya. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka Rasulullah puasa dan memerintahkan, ya, para sahabatnya untuk berpuasa. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Sekarang perhatikan hadis riwayat Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya. Banyak riwayat malah. Nah, Nabi SAW dijelaskan oleh Aisyah bahwa kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Bahwa hari Asyura tanggal 10 itu orang Quraisy berpuasa di zaman jahiliyah. Berarti udah lama nggak ini? Sudah lama. Sudah dari dulu. Ya. Berarti ketika sebelum Rasulullah menerima wahyu, mereka sudah puasa belum? Sudah. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Maka Rasulullah juga puasa. Di mana kondisinya? Mekah. Jelas sampai sini? Tapi tanggal berapa? Hanya 10 saja. Jadi selama ini Rasulullah puasa hanya di tanggal 10. Terus kemudian apa? Falamma qadimal Madinah samahu. Ya. Kemudian apa? Tatkala sampai di Madinah, beliau apa? Berpuasa pada hari itu dan memerintahkan apa? Memerintahkan untuk orang-orang berpuasa. Ya. Jadi perintahnya para sahabat disuruh berpuasa kapan? Sampai di kota Madinah, sahih. Paham? Ya. Jadi Rasulullah melakukannya pada masa jahiliyah, jelas, yaitu pada waktu di Mekah. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk puasa kapan? Pada waktu di kota Madinah. Tapi zaman jahiliyah Rasul sudah puasa di tanggal 10-nya saja.
Ya, ini detailnya. Yang berikutnya, ulama menyatakan bahwa puasa bulan Muharram merupakan yang paling mulia setelah Ramadan. Jadi amalan yang paling mulia di bulan Muharram adalah puasa. Kita nggak bicara amalan lainnya. Yang paling mulia adalah puasa. Dan ini kemudian yang difahami oleh para ulama dengan dalil yang ada. Coba kita lihat Imam Hasan Al-Basri. Ya. Dijelaskan innallaha iftataha as-sanah bi syahril haram wa khatamaha bi syahril haram. Allah tuh membuka bulan Hijriyah dengan bulan yang Allah muliakan. Bulan apa? Muharram. Menutupnya juga dengan bulan yang Allah muliakan. Bulan apa? Dzulhijjah. Ya, kemudian falaisa syahr fis sanah ba'da syahr Ramadan a'dhamu indallahi minal Muharram wa kana yusamma syahrullahil asam min syiddati tahrimi. Disebutkan tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram. Kita berbicara bulan Ramadan, amalan paling utama adalah puasa. Maka sama, diikutkan juga kondisi ini di bulan Muharram. Apakah kemudian yang lainnya nggak utama? Utama. Tapi yang paling ditekankan adalah puasa. Jelas di sini. Jadi walaupun baca Quran iya pahala. Secara umum amal soleh berpahala. Tapi yang paling besar adalah bicara puasa. Sama ya ikhwah. Anda tahu bagaimana cara kita memahami tentang permasalahan tidak ada hari-hari yang Allah lebih cintai daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bagaimana cara mengompar kita ya dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Kan utama itu. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu paling utama amalan di siang hari. Jelas? Sedangkan 10 hari akhir Ramadan paling utama amalan di mana? Di malam hari. Jadi masing-masing itu punya apa? Punya keutamaan. Bulan Ramadan paling utama puasa wajib. Jelas? Sedangkan bulan Muharram paling utama puasa sunnah. Subhanallah. Masing-masing punya keutamaannya dan nggak ada yang tubrukkan. Tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan apa? Arafah. Puasa mendatangkan berapa? Ampunan 2 tahun. Tanggal 10 Muharram keutamanya apa? Ampunan berapa? 1 tahun. Jadi inilah bagaimana kemudian ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dengan masing-masing. Jadi kita harus paham satu-satu supaya kita nggak main tebak-tebakan dalam permasalahan ini. Ya, maka kemudian dahulu dinamakan Syahrullahil Asam, ya bulannya Allah yang sunyi karena sangat mulia. Saking mulianya sampai dikatakan apa? Min syiddati tahrimi. Saking sangat mulianya, sangat mulia. Jadi dari 4 bulan yang paling mulia yang mana? Muharram. Ya. Dan ini dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Nah, sekarang kita bicara masalah puasanya. Puasa di bulan Muharram sebaik-baik puasa. Lihat bagaimana cara Rasulullah mengompar. Artinya memberikan perbandingan sama kita. Ya, ini hadisnya. Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Paling utamanya puasa. Lihat kata-katanya, paling utama puasa. Rasulullah nggak mengatakan dari sisi yang lain. Bicara satu amalan, puasa. Ya, setelah Ramadan adalah bulannya Allah Muharram. Jelas? Paling utamanya salat.
setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Ya, sholat sunnah rawatib sama sholat tahajud lebih utama mana sebenarnya? Paham di sini? Karena dikatakan sholat tahajud, sholat malam. Di situ Allah SWT sampai turun ke langit bumi untuk melihat keseriusan hambanya. Ya, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthil lail akhir. Allah turun ke langit bumi ketika sepertiga malam terakhir. Ditanya kemudian, hal min sa'in fa'utiyah, hal min mustaghfir fa'aghfirullah. Ada dari hambaku yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ada dari hambaku yang minta kepadaku, aku akan kasih. Ya, jadi subhanallah ya ikhwah. Ya. Kondisi di mana? Nah, dari sini di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi disebutkan bulan Allah ini menunjukkan kemuliaan. Bahkan Al-Imam Al-Qari mengatakan bahwa maksudnya adalah seluruh bulan Muharram, yang dimaksudkan paling utama puasanya total. Ya, ada yang berpendapat At-Tibi mengatakan apa? Bahwa dimaksudnya adalah puasa Asyura. Tapi para ulama yang lainnya mengatakan secara umum, karena Rasulullah SAW tidak mengatakan puasa tanggal 10 bulan Muharram, tapi bulannya Allah Muharram, bulan yang disebutkan, bukan tanggalnya. Tapi nggak lepas dari keutamaan tanggal 10. Ya, masuk di dalamnya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan ya bahwa amalan yang paling afdol adalah untuk berpuasa. Ya, jadi kalau orang yang senang puasa maka di sini. Tapi ingat ya ikhwah, tidak boleh puasa sebulan. Karena puasa sebulan yang dilakukan, yang dicontohkan Rasulullah hanya Ramadan tok. Sisanya kita tidak boleh puasa sebulan. Tapi memperbanyak puasa sunnah gimana? Boleh, tapi tidak dengan puasa sebulan. Ini batasannya, paham ya? Oke. Kemudian puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya tentang dua puasa sekaligus dari Abu Qatadah Al-Ansari, ya, tentang seseorang bertanya tentang puasa Arafah, menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun depan. Kemudian ditanya tentang puasa Asyura menghapuskan dosa tahun lalu. Yang dimaksud adalah, coba perhatikan, ya, Allah mengampuni dosa di sini yang dimaksud dosa kecil. Sebagaimana penerangan masalah pengampunan dosa dalam pembahasan wudhu. Ya kan? Orang kalau menyempurnakan wudhu maka diampuni apa? Dosanya. Yang dimaksud dosa kecil. Loh, lalu bagaimana dengan dosa besar? Maka Imam Nawawi mengatakan diharapkan dosa besar diringankan balasan dosanya, diringankan hitungan dosanya. Jadi enggak gede sebagaimana di awal, tapi diringankan dengan adanya amalan ini. Tapi enggak dihilangkan. Kenapa? Karena dosa besar dihapuskan dengan apa? Taubat. Tapi diringankan dengan adanya amal saleh yang besar. Ini yang dimaksud. Ya. Karena ya, kalau enggak diringankan paling tidak apa? Meninggikan derajat seseorang. Jadi ada tiga kondisi. Yang pertama, dihapuskannya dosa kecil. Kemudian berharap diringankannya dosa besar. Kalau tidak apa? Ditinggikannya derajat. Karena Rasulullah mengatakan apa? Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya dia akan apa? Menghapuskannya. Yang dimaksud tamhuha di sini adalah menghapuskan dosa kecil. Kalau dosa besar, paling enggak Allah Subhanahu wa taala memperingan dengan amal-amal soleh yang ada. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, ya, pendapatnya dan majmu' fatwanya bahwa secara mutlak setiap dosa bisa terhapuskan dengan amalan seperti puasa. Secara mutlak, secara umum. Ya, ini pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah. Yang ketiga adalah Nabi SAW ya punya keinginan berpuasa tanggal 9. Nah, bagaimana cara kita memahami ini? Ada 3 fase nanti kita pahami dalam masalah puasa ini. Ya. Tapi para ulama
ya berselisih pendapat dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang permasalahan 3 fase ini. Tapi yang sependapat dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia sependapat, tapi Ibnu Qudamah dan Imam Ahmad berselisih tentang salah satu dari 3. Ya, coba perhatikan dulu. Yang pertama, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ketika Nabi SAW melakukan puasa Asyura dan memerintahkan kaum muslim melakukan puasa Asyura. Di mana di sini kondisinya? Di Madinah apa Mekah? Memerintahkan di Madinah. Lihat, pada waktu memerintahkan maka para sahabat komentar dengan mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, fa'idha kana amul muqbil insyaallah, kalau tahun depan dengan izin Allah, artinya kalau masih hidup, ya, sumnal yaumut tasi, ya, kita puasa yaumat tasi, hari ke-9. Jadi kalau kita bicara menyelisihi Yahudi, paling utama 9, 10, karena Rasulullah SAW memberikan, ya, isyarat dengan kita puasa hari ke-9, ya. Kemudian Ibnu Abbas menutup hadis ini dengan mengatakan, hadis riwayat Imam Muslim, ya, falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum sampai tahun depan Rasulullah sudah meninggal. Berarti perintahnya Rasulullah meninggal tahun keberapa? Ke-11 Hijriah, sah. Jadi nggak sampai masuk ke, karena Rasulullah meninggal tahun apa, tanggal berapa, bulan apa? 12 Rabiul Awal. Itu sepakat para ulama. Tapi kalau tanggal lahirnya, para ulama berselisih tanggalnya, ya. Harinya iya, Senin. Tapi tanggalnya berselisih. Ada yang ngomong 12, ada yang ngomong 9, ada yang ngomong 8. Tapi kalau bulannya iya, Rabiul Awal, betul. Tapi kalau meninggalnya sepakat. Tanggal berapa? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, jadi kita paham, ya. Kalau tanggal lahirnya berselisih, orang mengatakan Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal, ya, ini masih berselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat 12, tapi ada ahli sejarah lain yang mengatakan enggak 12, 8 atau 9. Baik lagi. Dari sini sebaiknya, ya, menambahkan 9. Tapi para ulama berkata yang dimaksud untuk menyelisih Yahudi cuman berpuasa apa? Tanggal 10 saja, ditunjukkan dalam hadis yang tadi. Jadi 9, 10 kalau kita bicara. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kemudian Ibnu Hajar mengatakan juga dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari, ya, Fathul Bari, menjelaskan pendapat 3 tingkatan puasa. Tingkatan pertama yaitu apa? Puasa 3 hari, ya, 9, 10, 11. Hadisnya apa? Marfu. Marfu ini apa? Pendapatnya siapa? Perkataannya sahabat. Sah. Dikatakan sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahuda wa sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Tapi tentunya para sahabat gak akan pernah mengambil hukum sendiri kalau tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lakukan puasa berapa? Tanggal 10. Kemudian selisih Yahudi. Kenapa? Lakukan puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ya. Nah, kemudian ada riwayat yang mengatakan atau sehari setelahnya. Tapi di sini, ya, au di sini ada riwayat yang mengatakan wa. Buat nyambung, atau di sini ngasih pilihan. Paham di sini, ya? Jadi pendapatnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan bahwa puasa 3 hari, 9, 10, 11. Ya.
Coba perhatikan. Nih, dijelaskan riwayatnya apa? Dua enggak nih? Yang pertama apa? Kata-kata apa? Memakai kata-kata au atau. Jelas? Dijelaskan Imam Ahmad dan juga Bazzar. Riwayat yang kedua memakai kata-kata wa ba'dahu. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Disebutkan penggunaan kata wa yang berarti dan, sementara hadis sebelumnya menggunakan kata au dan berarti atau. Ya, kita memahami dan itu apa? Menyambungkan. Sedangkan atau ngasih pilihan. Dua-duanya dari riwayatnya. Tetapi Al-Hafidh mengatakan hadis di atas, jadi ada permasalahan di hadisnya sebenarnya. Ya. Riwayatnya Imam Ahmad dan Baihaqi, yang mana berarti? Yang mengatakan atau. Ya, paham? Di sini riwayatnya dhaif karena keadaan rawinya adalah namanya Muhammad ibn Abi Layla yang dia lemah. Jadi lemah dari segi rawinya. Akan tetapi dia nggak sendiri. Hadis ini punya jalur penguat dari Saleh Ibn Abi Saleh Ibn Hay. Ya, jadi kalau ada jalur penguat maka hadisnya jatuhnya apa? Naik derajatnya jadi hasan. Ya, tapi dari riwayat yang ini lemah karena ada riwayat yang bermasalah. Tapi kalau ada riwayat penguat maka naik ke jalur hasan. Paling tidak hasan di ghairi, paling rendah. Ya, karena ada penguatnya. Kita lanjutkan lagi. Tingkatan yang kedua adalah berpuasa 2 hari. Dan ini yang paling dianjurkan. Ya, dikatakan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi SAW mengatakan lain baqitu ila qabil, ya, kalau aku masih hidup tahun depan apa? La asumannal yaumat tasi. Rasulullah SAW memberikan apa? Memberikan penekanan dengan lam taukid dan nun taukid. Kita benar-benar akan puasa hari ke-9, benar-benar istilahnya azam nih kalau kita bilang, ya. Jadi kalau kita bilang apa, punya keinginan kuat lah istilahnya, berazam, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Yang ketiga, atau bisa jadi kalau kita nggak mungkin kan 9, 10, ya, atau 10, 11, maka kita berpuasa hanya 10 saja. Kenapa 10 saja? Ya, karena Nabi SAW memberikan janji khusus, yaitu kafarat dosa setahun yang telah lewat. Ketika ditanya tentang puasa tanggal 10, gak bicara 9 atau gak bicara 11, tapi berapa? 10 saja. Coba perhatikan. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan wasu'ila an saumi yaumi Asyura. Nabi SAW ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura, yaitu yang dimaksud Asyura apa? Tanggal 10. Maka dikatakan yukaffirus sanah al-madiyah, menghapuskan dosa tahun lalu. Jelas ya? Jadi orang yang puasa tanggal 10 saja mendapatkan pahala, tapi ini enggak afdol. Karena kalau bicara afdolnya, Rasulullah menekankan tahun depan hidup puasa tanggal berapa? 9, 10. Dan para ulama berselisih tentang masalah yang 11, tanggal 11-nya diikutkan. Paham ya? Yang tanggal 11-nya diikutkan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan dalil yang ada membolehkan masalah ini. Tapi para ulama yang lain berselisih tentang masalah tanggal 11. Jelas? Oke. Nah, maka kemudian Al-Hafidh mengatakan puasa Asyura 3 tingkatan. Terendah cuman sehari, tingkatan di atasnya adalah ditambah pada tanggal 9, dan tingkatan berikutnya adalah ditambah lagi tanggal 9 dan 11. Ini yang difahami oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Sekarang
hal-hal yang menyelisihi, yang orang-orang menyelisihi di bulan Muharram. Apa aja? Yang pertama, bulan Muharram adalah bulan keramat. Kira-kira gimana dosanya? Ada yang tahu nggak? Bulan Muharram disebut dengan bulan apa? Keramat. Dosanya gimana? Dosa nggak kira-kira? Dosanya tahapnya nggak tanggung-tanggung. Saya jelasin. Ya, ada 3 tahapan sekaligus. Yang pertama, bulan Muharram adalah bulannya Allah yang paling mulia. Betul nggak? Yes. Okay. Dengan dalil yang ada. Nih, sampai Allah SWT memerintahkan apa? Tidak boleh mendolimi diri sendiri. Ini perintahnya. Ya. Nah, dalam permasalahan ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik sering mempermasalahkan bulan dengan kesialan. Dan ini bentuk dosa besar. Ada 2 kondisi lagi nanti. Yang satu lebih besar lagi dari yang ini. Allah SWT mengatakan dalam surat Yasin ayat 24. Perhatikan, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Ini yang terjadi. Dan ini dari dulu mereka sudah selalu mengaitkan kesialan dengan apa? Waktu. Ya, Allah mengatakan, mereka berkata apa? Kehidupan ini tidak lain hanyalah apa? Kehidupan dunia. Kita mati, kita hidup, tapi apa? Tidak ada yang membinasakan kami kecuali apa? Waktu. Jadi yang buat menentukan binasa enggaknya itu waktu. Mereka kenal dengan hari baik dan hari buruk. Betul? Ya. Dalam kondisi seperti ini, ya ikhwah, Rasulullah SAW memberikan peringatan dalam hadis qudsi. Allah langsung yang ngomong dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Allah mengatakan, yu'dini ibnu Adam, anak Adam nyakitin aku, kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Yasubud dahra wa ana dahra. Dia menghina waktu, sedangkan aku itu waktu. Kenapa? Karena Allah apa? Uqallibul laila wan nahar. Aku ini menggantikan apa? Gantikan siang dan malam. Allah SWT yang kemudian menggilirkan, mengatur waktu istilahnya. Berarti kalau kita menghina waktu sama dengan menghina Allah, selesai. Ini sudah masuk dosa enggak? Bukan dosa lagi, dosa besar. Karena yang kita hina adalah Allah Azza wa Jalla. Paham sampai sini? Kemudian yang lebih besar lagi apa? Perhatikan fatwanya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, lebih besar lagi ada 3 tingkatan kita bicara. Tingkatan yang kedua, menghina waktu disertai dengan meyakini bahwa waktu yang menentukan. Ini masuk ke dalam syirik besar. Dan orang kalau sudah sampai di kata-kata meyakini bahwa kesialan dan keberuntungan datangnya dari waktunya secara khusus, maka dia bisa kafir, keluar dari agama. Jelas? Karena masuknya ke dalam kesyirikan. Ngerasa penentunya bukan hanya Allah, tapi waktu bisa nentuin. Dia bisa buruk, bisa baik karena waktu secara khusus, bukan Allah. Ya, berarti orang yang meyakini kesialan masuk ke dalam kategori apa? Syirik, selesai. Syiriknya dari waktu loh ya. Paham ya? Dikhususkan ke waktu. Dia nggak meyakini Allah sebagai penentu, nggak, tapi waktunya sebagai penentu. Lihat fatwanya, ya. Masa itulah yang menentukan perkara ini jadi baik dan buruk sehingga apa? Masuk ke dalam syirik besar. Karena orang tadi meyakini bahwa adanya pencipta selain Allah, yang dimana menyandarkan peristiwa-peristiwa kepada selain Allah, yaitu menyandarkan kepada apa? Waktu. Sehingga orang yang meyakini adanya selain Allah pencipta, ya, bisa menentukan salah satu sifat Allah, mereka adalah orang yang kafir, keluar dari agama. Jelas? Ya. Jadi ini kesalahan yang enggak remeh.
bahkan sangat fatal. Ini kesalahan pertama. Tapi kalau sekedar dia cuman meyakini secara umum bahwa hal itu merupakan keburukan, tapi bukan waktu yang menentukan, tapi Allah, maka masuk ke dalam apa? Dosa besar, bukan, nggak sampai derajat kesyirikan. Ya. Yang kedua adalah puasa awal dan akhir tahun. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Ada nggak dalilnya? Tidak ada sama sekali dalil tentang puasa awal dan akhir tahun. Loh Ustaz, katanya ada dalil. Saya bacain. Memang ada dalilnya. Ya, tetapi nih saya bacakan dalilnya. Ya. Dari Robi, ya, Ibn Muawwid, beliau mengatakan apa? Radhiyallahu, maaf kan. Nih. Dalilnya, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid. Ada dalil yang menjelaskan. Tapi hadis ini palsu. Lihat kepalsuannya, kelihatan banget. Man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwalu yaumin min Muharram. Antum akan dengar ini. Orang yang bilang, ada dalilnya Ustaz. Dia akan bawain dalil ini. Ya, khatamas sanah al-madiyah wa iftataha sanah al-mustaqbilah bis-shaum ja'alallahu lahu kafarah 50 sanah. Ya, dia menutup tahun dengan puasa, membuka tahun dengan puasa, maka Allah akan hapuskan dosanya 50 tahun. Jadi palsunya kalau ngasih pahala nggak tanggung-tanggung, sekalian gede. Ya, hadis ini palsu. Kalau sudah palsu, jangan tanya riwayatnya, nggak jelas. Antum cari di Bukhari ada nggak? Boro-boro. Namanya palsu, cari di hadis manapun nggak ketemu. Ya, mungkin orang bilang riwayat Muslim, yang meriwayatkan orang Muslim, yang memalsukan orang Muslim. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik. Ini realita yang terjadi, ikhwah. Makanya kalau orang sudah memalsukan hadis, kadang-kadang ditaruhnya pahalanya bukan kecil, digedein sekalian. Paham? Ya. Ini yang kemudian berhujah dengan permasalahan ini. Makanya disebut oleh para ulama hadis ini palsu. Kalau sudah palsu jangan tanya. Kadang-kadang orang ngomong, Ustaz, kita ini disuruh puasa awal sama akhir. Kalau palsu, kalau nggak benar, mana dalil yang melarang? Antum bicara ibadah jangan tanya dalil yang melarang. Ya, ibadah itu dimulai dalil yang memerintahkan. Tapi kalau bicara dunia dimulai dalil perangan. Ini diputar balik. Kadang-kadang tanya mana yang melarang? Ya nggak ketemu dalilnya. Namanya juga nggak ada dasarnya. Paham ya? Oke. Kemudian Nabi SAW ya menjelaskan tentang masalah puasa ini. Pada waktu itu Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat namanya Rubayy, ya, Ibn Muawwid, ya, radhiyallahu anha. Dia berkata, arsalan Nabi SAW ghadata Asyura ila Qarl Ansar, bahwa Nabi SAW mengirimkan, ya, utusan ke kampungnya orang-orang Ansor di Madinah. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan. Apa pesannya? Man asbaha muftiran falyutimma baqiyatu yaumihi wa man asbaha sa'iman falyasum. Perhatikan pesannya, barang siapa yang di pagi harinya sudah makan, ya, iftar, makan pagi istilahnya, ya, maka hendaklah dia apa? Menyempurnakan sisanya sampai maghrib. Buat apa? Puasa. Jangan lanjutin makan, puasa. Barang siapa yang dari pagi harinya puasa, maka sempurnakan sampai malam, sampai maghrib. Paham di sini? Bahkan dikatakan wa kunna nasumuhu ba'da wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahum lu'bah minal ain. Ya, dikatakan bahwa kami ini, ya, berpuasa setelah itu dan kami jadikan anak-anak kecil ikut apa? Puasa, dan kami berikan mainan dari kain.
Supaya apa? Kalau mereka menangis minta makanan, maka kemudian mereka akan dikasih kain itu sampai kapan? Sampai datang maghrib. Ya ikhwah, kapan mereka melakukan ini? Ada yang tahu nggak? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu mereka ngelakuin ini. Ya. Di bulan Asyura tanggal 10-nya Rasulullah SAW memerintahkan sangat menekankan masalah puasa ini. Jadi puasa yang paling ditekankan setelah Ramadan adalah tanggal 10. Sampai diistilahkan seperti itu. Ya, orang yang tadi nahan, yang sudah makan tahan, disuruh puasa. Ya, inilah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berbicara puasa tentang 10 Muharram. Kemudian doa awal dan akhir tahun. Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid mengatakan syariat Islam tidak pernah mengajarkan dan menganjurkan dzikir awal tahun. Kenapa? Karena banyak manusia yang kemudian membuat sesuatu dasaran dengan apa? Tanpa ada dalil. Jadi kalau kita bicara semuanya dari mulai dzikir ya secara khusus sholat doa di akhir tahun ya semua tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau sudah nggak ada dalilnya jangan dicari sudah. Paham ya di sini ya? Ini yang terjadi. Ya. Dan juga Syekh Abdul At-Tuwaijiri juga menjelaskan permasalahan ini. Ibadah awal dan akhir tahun. Sehingga banyak orang awam yang mengikuti kondisi ini. Ya, padahal apa? Nabi SAW, para sahabat dan juga para tabi'in apa? Tidak ada yang melakukan. Jadi nggak ada satu hadis pun yang mendukung tentang permasalahan ini. Mau di kitab hadis ataupun di kitab musnad nggak ada sama sekali. Ya. Karena Nabi SAW mengajarkan apa? Doa sebagaimana mengajarkan Al-Quran, di mana itu dibaca. Na'udzubillah. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan secara jelas. Ya, doa sebagaimana apa? Mengajarkan benar. Perhatikan ini. Ya. Karena ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha ad-du'a kama yata'allamuna al-Qur'an idza dakhala syahr aw sanah. Ya, secara umum Nabi SAW mengajarkan kepada mereka mempelajari doa ini sebagaimana mereka mempelajari Al-Qur'an ketika masuk apa? Awal bulan atau tahun, awal bulan secara umum. Paham ya? Setiap awal bulan mereka baca ini. Apa itu? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarin minasyaitan wa ridwani minar rahman. Ya, ya Allah, masukkan aku kepada bulan ini dengan apa? Rasa aman dan iman, keselamatan dan Islam, lindungi dari godaan syaitan dan meraih ridha Allah. Dan ini hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari ya. Kemudian sanadnya sahih. Imam Ibnu Hajar mensahihkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Isbah. Ya, dan ini termasuk hal yang mauquf, yaitu perkataan apa? Sahabat. Jadi mereka enggak bicara doa tiap tahun, tapi tiap bulan. Tiap bulan. Ini yang dituntunkan. Ya, bukan apa? Sekedar tiap tahun. Awal masuk bulan mereka baca ini. Awal masuk bulan mereka baca ini. Ya, dan ini perbuatannya siapa? Sahabat. Makanya diistilahkan mauquf. Mauquf itu perbuatannya sahabat. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa kita baca hari ini menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dijauhkan dari kesyirikan dan perbuatan-perbuatan bid'ah, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.